Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan atau menentukan solusi SPL dengan inverse matrix. Ternyata untuk menentukan solusi SPL, kita tidak hanya bisa menggunakan eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan, tetapi kita juga bisa menentukannya dengan inverse matrix. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Jika A adalah suatu matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B, N kali 1, dengan sistem persamaan AX sama dengan B, memiliki tepat satu solusi, yaitu X yang akan sama dengan A inverse dikali dengan B. Misalkan terdapat beberapa SPL AX1 B1, AX2 B2 sampai AX sama dengan BK. Sehingga untuk menentukan solusinya, X1-nya A inverse B1, X2-nya A inverse B2, sehingga nantinya XK-nya A inverse BK. Atau supaya lebih efisien, kita bisa menggunakan matriks diperbesar, membentuk A, B1, B2 sampai BK. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan solusi dari SPL dengan metode inversi matriks. Ini dia. Nah, SPL ini kita rubah dulu. Tadi berbentuknya adalah AX sama dengan B. Berarti ini A-nya adalah inverse-nya. A-nya 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. X-nya variabelnya X, Y, Z. Sedangkan B-nya 5, 3, 17. Nah, matriks ini, yang ini, sudah pernah dimunculkan di video sebelumnya. Berarti kita bisa menggunakan A inverse-nya negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Sehingga untuk menentukan X-nya, kita cukup mengalihkan A inverse dikali dengan B. Dia ini A inverse, kita kali dengan B. Hasilnya adalah negatif 40 dikali 5, negatif 200. 16 dikali 3, 48. 9 dikali 17, 153. 13 dikali 5, 65. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Negatif 3 dikali 17, negatif 51. 5 dikali 5, 25. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 1 kali 17, negatif 17. Sehingga diperolehlah nilai X, Y, Z kita 1, negatif 1, dan 2. Beginilah cara menentukan solusi SPL dengan metode inversi matriks. Kita ambil contoh yang keduanya. Selesaikan SPL berikut dengan metode A inverse terlebih dahulu dan metode matriks diperbesar. Di sini ada 2 SPL dengan ininya sama. Oke, sehingga untuk menentukan penyelesaian pertama dengan menentukan A inverse, ini dia tadi AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, dengan A kita adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. X kita X1, X2, X3, ini variabel yang kita gunakan. Kemudian B1-nya 4, 5, 9, dan B2-nya 1, 6, negatif 6. Tadi kita sudah beroleh A inverse-nya. Nah, untuk menentukan X1-nya, berarti kita cukup mengalihkan A inverse dikali B1. Begitu juga dengan X2-nya. Kita sudah menentukan nilai dari A inverse. Ini dia A inverse kita. Berarti untuk mencari X1, kita tinggal mengalihkan A inverse dengan B1. Hasilnya sebagai berikut. Negatif 40 dikali 4, negatif 160.
16 dikali 5, 80. 9 kali 9, 81. 13 dikali 4, 52. Negatif 5 dikali 5, negatif 25. Negatif 3 dikali 5, negatif 20. Negatif 3 dikali 9, negatif 27. Lanjut ke baris yang ketiga, 5 dikali 4, 20. Negatif 2 dikali 5, negatif 10. Negatif 1 dikali 9, negatif 9. Hasilnya adalah 101. Ini untuk SPL kita yang pertama. Begitu juga untuk SPL kita yang kedua, A inverse kita kali dengan B2. Berarti negatif 40 dikali 1, negatif 40. 16 dikali 6, 96. 9 dikali negatif 6, negatif 54. 13 dikali 1, 13. Negatif 5 dikali 6, negatif 30. Negatif 3 dikali negatif 6, 18. Kemudian 5 dikali 1, 5. Negatif 2 dikali 6, negatif 12. Negatif 1 dikali 6, 6. Hasilnya adalah 2, 1, negatif 1 untuk solusi SPL yang kedua. Ini dengan menggunakan metode A inverse. Sekarang kita akan menggunakan metode matrik diperbesar. Untuk menggunakan metode matrik diperbesar, kalau tadi AX1 sama AX-nya sama dengan B1, AX sama dengan B2, kita dapat memudahkannya menjadi A, B1, B2. A kita ini B1 dan ini B2-nya. Nah, untuk matrik A kita yang ini, kita akan menjadikannya matrik identitas ataupun matrik eselon baris tereduksi. Berarti kita ambil ini sebagai sumbu utama, ini jadi 0, ini jadi 0. Untuk menolkan yang 2, SPL OBE-nya adalah 2L1 dikurang L2. Untuk menolkan yang 1, OBE-nya adalah L1 dikurang L3. Baris pertama tetap, baris kedua kita kenai operasi 2L1 dikurang L2. 1 dikali 2, 2 dikurang 2, 0. 2 dikali 2, 4 dikurang 5, negatif 1. 3 dikali 2, 6 dikurang 3, 3. 4 dikali 2, 8 dikurang 5, 3. 1 dikali 2, 2 dikurang 6, negatif 4. Untuk yang baris ketiga, kita kenai operasi L1 dikurang L3. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 0, 2. 3 dikurang 8, negatif 5. 4 dikurang 9, negatif 5. 1 dikurang 6, 1 dikurang negatif 6. Hasilnya adalah 7. Sekarang kita akan menolkan yang 2 dengan bantuan sumbu utama negatif 1. OBE kita adalah 2L2 ditambah L3. Ini dia. Baris pertama sama baris kedua tetap. Baris ketiga 2L2 ditambah L3. 0 dikali 2, 0 ditambah 0, 0. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 ditambah 2, 0. 3 dikali 2, 6 ditambah negatif 5, 1. 3 dikali 2, 6 ditambah negatif 5, 1. Negatif 4 dikali 2, negatif 8 ditambah 7, negatif 1. Bagian yang ini sudah menjadi 0, sekarang kita akan menjadikan bagian di atas ini menjadi 0. Dengan bantuan 1 sebagai sumbu utama, kita akan menjadikan 3 menjadi 0. Untuk 3 yang pertama, kita jadikan 0, OBE-nya adalah negatif 3, L3 ditambah L1. Untuk 3 pada baris kedua menjadi 0, OBE yang akan kita gunakan adalah negatif 3, L3 ditambah L2. Hasilnya adalah baris pertama tadi dikenai operasi negatif 3, L3 ditambah L1. 0 dikali negatif 3, 0 ditambah 1, 1. 0 dikali negatif 3, 0 ditambah 2, 2. 1 kali negatif 3, negatif 3 ditambah 3, 0. 1 kali negatif 3, negatif 3 ditambah 4, hasilnya adalah 1. Negatif 3 dikali negatif 1 dikali negatif 3, 3 ditambah 1, 4. Untuk baris yang kedua,
yang kita gunakan adalah negatif 3 L3 ditambah L2. 0 dikali negatif 3, 0 ditambah 0, 0. 0 dikali negatif 3, 0 ditambah negatif 1, negatif 1. 1 dikali negatif 3, negatif 3 ditambah 3, 0. 1 kali negatif 3, negatif 3 ditambah 3, 0. Negatif 1 dikali negatif 3, 3 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 1. Baris ketiganya tetap. Nah, sekarang kita akan menolkan yang 2 ini dengan bantuan dari sumbu utamanya adalah negatif 1. OBE-nya adalah 2L2 ditambah L1. Hasilnya 2L2 ditambah L1, 0 kali 2, 0 ditambah 1, 1. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 ditambah 2, 0. 0 dikali 2, 0 ditambah 0, 0. 0 dikali 2, 0 ditambah 1, 1. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 ditambah 4, hasilnya adalah 2. Baris kedua sama baris ketiganya tetap. Nah, yang ini hampir membentuk matriks identitas. Maka kita perlu mengkalikan ini dengan negatif L2. Hasilnya sebagai berikut, berarti ini sudah menjadi matriks identitas. Nah, yang inilah X1 kita, yang inilah solusi dari persamaan yang keduanya. Oke, berarti solusi dari persamaan kita yang pertama adalah 1, 0, 1. Solusi dari persamaan kita yang kedua adalah 2, 1, negatif 1. Jadi, dengan menentukan A inverse ataupun metode matriks diperbesar, hasil yang kita temukan atau solusi yang kita temukan adalah sama. Begitulah cara untuk menentukan solusi dari SPL dengan inverse matrix.